Halo, perkenalkan nama saya Matius Haryanto Widya Putra. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Kommas dalam bidang perdagangan. Yang pertama adalah pengertian dari komputer. Komputer adalah perangkat alat elektronik yang terdiri dari peralatan input, peralatan pengolahan input, dan peralatan output yang hasilnya berupa informasi serta bekerja secara otomatis. Lalu, pengertian masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berhubungan dan saling berinteraksi dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Dari kebutuhan yang berbeda itu, ada kebutuhan sekelompok masyarakat yang kebutuhannya tidak lepas dari teknologi, baik teknologi komputer maupun teknologi yang sekarang ini sedang ramai digunakan. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari komputer dan masyarakat. Komputer dan masyarakat dapat didefinisikan sebagai hubungan antara pengguna dengan suatu alat, yaitu komputer, untuk mencapai tujuan, dan selanjutnya akan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga serta mempermudah dalam melakukan suatu pekerjaan dengan tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional atau manual, akan tetapi dengan menggunakan suatu alat yang sudah ditentukan ketelitiannya dan dengan pertimbangan yang matang. Lalu, pengertian perdagangan. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Nah, selanjutnya adalah kegiatan perdagangan sebelum adanya Kommas. Kegiatan perdagangan sebelum adanya Kommas dilakukan dengan melakukan kegiatan perdagangan seperti transaksi jual beli, pemasaran produk. Pada saat itu dilakukan secara tatap muka. Hal ini dibandingkan setelah adanya Kommas memiliki kelemahan, yaitu cakupan dalam kegiatan perdagangan lebih sempit, di mana perdagangan hanya dapat dilakukan di lokasi tertentu saja. Lalu kegiatan perdagangan tidak dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lalu pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual, seperti dengan penulisan atau pengetikan. Lalu pembayaran hanya dapat menggunakan tunai dan debit saja. Selanjutnya adalah kegiatan perdagangan setelah adanya Kommas. Kegiatan perdagangan setelah adanya Kommas dilakukan dengan melakukan kegiatan perdagangan seperti transaksi jual beli, pemasaran produk yang dilakukan secara terintegrasi dengan suatu sistem yang disebut dengan e-commerce. Keuntungan perdagangan dengan e-commerce adalah komunikasi antar penjual dan pembeli menjadi lebih mudah. Lalu proses jual beli dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya adalah pembayaran dapat dilakukan secara online. Untuk saat ini kita melakukannya dengan menggunakan aplikasi seperti OVO atau aplikasi dompet digital lain ataupun menggunakan mobile banking. Lalu cakupan dalam kegiatan perdagangan menjadi lebih luas. Itu dikarenakan penjualan kegiatan perdagangan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga cakupannya dapat dibilang menjadi lebih luas. Lalu jenis e-commerce. Jenis e-commerce
Yang pertama adalah business to business. Itu jenis di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Contohnya adalah Pralali. Lalu selanjutnya adalah business to consumer. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya pelanggan dalam e-commerce business to consumer hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli dari suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. Contohnya adalah di JDID. Lalu jenis selanjutnya adalah consumer to consumer, yaitu jenis di mana seorang individu menjual barang ke individu lainnya, di mana e-commerce di sini akan menghubungkan individu dan individu yang saling membutuhkan, baik dalam menjual maupun membeli. Contoh mudahnya di sini adalah saat kita ingin saat terdapat seorang individu yang ingin menjual barang bekas atau second. Contohnya adalah OLX. Lalu jenis e-commerce yang selanjutnya adalah consumer to business, di mana berkebalikan dengan business to consumer. E-commerce consumer to business adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Misalnya, seorang graphic designer menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Contohnya adalah Dribble. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai contoh aplikasi dalam dunia perdagangan. Contohnya yang saya jelaskan adalah aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee ini menerapkan jenis e-commerce consumer to consumer. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Shopee. Di tampilan awal ini, kita dapat mencari barang yang ingin kita pesan. Lalu terdapat fitur-fitur tambahan dan juga ada rekomendasi-rekomendasi di bawahnya. Dan ini adalah menu-menu lainnya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara kita membeli suatu barang di aplikasi ini. Nah, pada saat di tampilan awal kita dapat mengetik barang yang kita ingin cari. Nah, saat diketik pencariannya, maka akan tampil list-list yang paling sering dicari, sehingga dapat membantu pencarian kita. Seperti contohnya saya mencari mouse, maka akan muncul list-listnya, seperti mouse wireless atau mousepad, dan lain-lain. Lalu, selain list-list barang tersebut, terdapat juga toko-toko yang sekiranya menjual barang yang ingin kita beli. Lalu selanjutnya, setelah melakukan pencarian, maka selanjutnya akan terdapat gambar-gambar, judul,
serta harga dari produk yang ingin kita cari yang saat itu sedang dijual, dan kita dapat mengklik gambar tersebut untuk mengetahui barang itu secara lebih detail. Nah, setelah gambar tersebut diklik, maka akan menampilkan detail produk dari produk yang dijual. Selanjutnya, kita dapat berkomunikasi dengan penjual dengan memanfaatkan fitur chat atau menaruh barang ke keranjang di sini, dan kita juga dapat langsung membeli barang yang kita ingin beli. Di tampilan ini juga kita bisa melihat komentar dan penilaian barang tersebut dari pengguna aplikasi lain di bawahnya. Dan juga terdapat rating penilaian dari pengguna lain terhadap barang tersebut. Nah, saat kita klik beli sekarang, maka akan menampilkan gambar, harga, dan stok barang, dan jumlah barang yang ingin kita beli. Nah, setelah barang yang kita beli, setelah barang tadi diklik, setelah beli sekarang tadi diklik, maka barang yang ingin kita beli selanjutnya akan masuk ke dalam keranjang seperti ini. Lalu bila kita sudah pasti ingin membeli barang tersebut, maka selanjutnya kita dapat melakukan check out. Nah, di tampilan check out ini kita dapat memilih opsi pengiriman, alamat pengiriman, lalu dapat menulis pesan, lalu juga dapat memasukkan voucher diskon, dan juga terdapat metode pembayaran yang ingin kita lakukan, misalnya dengan dompet digital atau menggunakan mobile banking, atau juga dapat menggunakan cash atau uang tunai. Dan selanjutnya, setelah selesai menuliskan atau memilih hal-hal tersebut, maka selanjutnya kita dapat membuat pesan. Kita dapat membuat pesanan. Setelah membuat pesanan, maka barang tersebut dapat kita pantau prosesnya, baik dari barang sudah dibayar atau belum, lalu barang yang sedang dikemas, dikirim, dan barang yang sudah selesai dilakukan pengirimannya. Contohnya seperti di gambar ini. Lalu setelah barang sudah sampai di tempat tujuan, kita dapat memberikan penilaian terhadap barang tersebut. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penjelasan yang saya buat ini.